Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Almira Kurnia Fajri sebagai moderator kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan makalah pandangan Islam tentang zakat dan pajak. Untuk materi yang pertama, pengertian zakat dan syaratnya akan dijelaskan oleh Rizky Himayati. Kepada Saudari Hima dipersilahkan. Pertama, definisi dan syarat zakat. Definisi dari zakat sendiri merupakan bentuk pembersihan dan penyucian atas harta kita yang sebagiannya merupakan hak orang lain. Zakat sendiri artinya mengeluarkan sebagian harta dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan syariat Islam untuk kemudian dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Adapun menurut pengertian syarok, zakat berarti mengeluarkan kadar tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Syaratnya yaitu yang pertama, merdeka, yang kedua, Islam, yang ketiga, mukalaf, yang keempat, tidak mempunyai utang, yang kelima, jumlah hartanya sudah mencukupi. Harta yang dikenai zakat, beberapa harta yang para ulama sepakat wajib dikenai zakat adalah asman, yaitu emas, perak, dan mata uang. Juga ada hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Syarat pajak di Indonesia dikenal dengan 5 syarat pajak, yaitu yang pertama, syarat keadilan. Maksudnya, dalam pemungutan pajak harus berlandaskan pada keadilan, tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam pelaksanaannya. Yang kedua, syarat yuridis. Pungutan pajak harus selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, syarat ekonomis. Pajak tidak boleh sampai merusak usaha masyarakat hingga menghalanginya memperoleh kesejahteraan. Yang keempat, syarat finansial. Pungutan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kelima, syarat sederhana. Yang dimaksud adalah dari syarat sederhana bahwa pajak harus mudah dimengerti oleh wajib pajak. Untuk materi perbedaan zakat dan pajak menurut Islam akan dijelaskan oleh Putri Damayanti. Pada Putri dipersilahkan. Perbedaan zakat dan pajak menurut Islam. Di sini ada beberapa poin perbedaan antara zakat dan pajak. Salah satunya adalah zakat ditetapkan di dalam Al-Quran, sedangkan pajak ditetapkan dalam undang-undang. Yang kedua, zakat jika tidak membayar mendapat dosa, sedangkan pajak jika tidak membayar akan dipenjara. Ketiga, zakat diwajibkan bagi umat Islam dan pajak diwajibkan bagi semua warga negara. Keempat, zakat kadar membayarnya ditetapkan dalam Al-Quran, sedangkan pajak kadar membayarnya ditetapkan negara sesuai kebutuhannya. Kelima, zakat merupakan sebuah ibadah, sedangkan pajak merupakan sebuah kewajiban. Dan masih ada banyak perbedaan antara zakat dan pajak. Salah satunya, zakat diperuntukkan untuk 8 golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, rihob, gorimin, ibnu sabil, dan fisabilillah. Sedangkan pajak diperuntukkan untuk kebutuhan negara, pembangunan jalan raya, ataupun fasilitas kepentingan bersama.
Selanjutnya yang keempat, pandangan Islam tentang hukum wajib membayar zakat dan pajak. Hukum wajib membayar zakat menurut Islam. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Islam dibangun atas 5 rukun. Syahadat, tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW, utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadan. At-Tabrani dari Ali. Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan orang fakir di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar ataupun tidak berbaju, kecuali karena ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisap mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriah menurut pendapat mayoritas ulama. Landasan kewajiban membayar zakat ada yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Di antaranya yang menjelaskan tentang kewajiban zakat adalah ayat 43 surat Al-Baqarah, ayat 103 surat At-Taubah, dan ayat 104 surat Al-An'am. Hukum wajib membayar pajak. Ayat 29 surat At-Taubah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. 1999 halaman 1 ayat 56. Pembebanan pajak didapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah fikih Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat. Maksudnya, ayat dari surat At-Taubah tersebut hanya pajak perlindungan terhadap orang non-muslim, baik kaum laki-laki di negara muslim. Sedangkan orang yang tidak mampu dibebaskan dari beban tersebut. Pembebanannya pun disesuaikan dengan status sosial dan kondisi keuangan mereka. Syarat dari pajak agar diakui secara Islam. Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain. Maksudnya, pajak boleh dipungut apabila negara memang benar bukan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Ini dikemukakan oleh Yusuma dalam melakukan boleh dipungut jika benar-benar kas kosong. Maksudnya, jika pajak, maka pengutipan harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sosial, dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. C. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Terakhir, D. Persetujuan para ahli yang berakhlak. Maksudnya, pemerintah tidak boleh bertindak sendiri besaran pajak, kecuali setelah bermusyawarah dan mendapat persetujuan dari para ahli. Jadi kesimpulan dari
Materi pandangan Islam tentang zakat dan pajak adalah dalam pandangan Islam, hukum zakat maupun pajak memiliki perbedaan. Masyarakat Muslim diwajibkan membayar pajak dan zakat bagi yang sudah mampu, sedangkan untuk masyarakat non-Muslim hanya diwajibkan untuk membayar pajak. Dalam pandangan Islam, zakat dan pajak merupakan sebuah ibadah, di mana kewajiban membayar zakat untuk orang yang telah mampu. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, kewajiban membayar pajak untuk ketaatan, suatu ketaatan kita dalam sebuah negara. Agama Islam memerintahkan untuk taat kepada aturan negara. Jadi keduanya merupakan sebuah kewajiban dalam agama Islam dan kita sebagai umat Muslim untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat dan pajak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.